Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam maritim. Pada bagian pertama, izinkan saya memperkenalkan diri. Pepatah lama mengatakan, tak kenal maka tak aruf. Perkenalkan, saya Ardian Syah, dosen tetap pada program studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Maritim Universitas Maritim Raja Ali Haji. Menjadi dosen di kampus Umrah sejak tahun 2019 silam dengan jabatan fungsional terakhir lektor pada bidang ilmu akuntansi, konsentrasi akuntansi sektor publik. Pada bagian kedua, izinkan saya menjelaskan secara singkat tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu akuntansi sektor publik dengan kode mata kuliah FEA 11017. Mata kuliah akuntansi sektor publik adalah salah satu mata kuliah wajib yang membahas tentang konsep dan aplikasi akuntansi manajemen, akuntansi keuangan, dan pengauditan untuk organisasi sektor publik. Dalam proses belajar mengajar di kelas, saya menerapkan pendekatan DIA, Delivery, Interactive, and Assessment. Dalam pendekatan delivery, saya mengaplikasikan model pembelajaran blended learning, yaitu tatap muka dan LMS Google Classroom. Dalam pendekatan interaktif, saya melakukan komunikasi dua arah secara langsung, serta memanfaatkan platform seperti Zoom Meeting, Google Classroom, dan WhatsApp. Hal ini saya lakukan agar dapat tetap terhubung kepada mahasiswa selama proses perkuliahan berlangsung atau setelahnya. Dalam pendekatan asesmen, saya memberikan penilaian setelah melalui serangkaian tes atau ujian, bisa berupa pre-test di awal, post-test di akhir, UTS ujian tengah semester, maupun UAS ujian akhir semester. Sampailah pada bagian terakhir. Pada bagian ketiga ini, izinkan saya memvisualisasikan proses perkuliahan yang berlangsung di kelas saya untuk mata kuliah akuntansi sektor publik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Kita berjumpa di pertemuan ke-12. Akuntansi sektor publik. Namun sebelum kita masuk ke bahasan materi saya ingin mengulang-ulang ya materi lalu kemarin tentang pengukuran kinerja sektor publik. Saya punya pertanyaan. Pertanyaannya adalah, mengapa untuk kelas online dan yang hadir kelas, mengapa pengukuran kinerja di sektor publik itu dinilai lebih sulit dibandingkan dengan sektor privat? Silakan yang mau menjawab. Dari kelas online Peti ya? Iya, Pak. Dari sana Peti. Dan tadi pertanyaannya, mengapa pengukuran kinerja di organisasi sektor publik yang lebih sulit daripada sektor privat? Ya. Jadi karena pada organisasi sektor publik itu pengukuran kinerja akan lebih kompleks. Jadi hal-hal yang dapat dihitung lebih beraneka ragam dan kadang-kadang juga bersifat abstrak, sehingga pengukuran tidak dapat dilakukan hanya dengan satu variabel saja. Misalnya dari kekuatan akan atau
pelayanan sosial itu belum tergambar dengan memadai, Pak. Hanya diungkapkan dengan satu variabel. Karena kepuasan akan pelayanan pada organisasi sektor publik ini menyangkut banyak aspek. Ya, jawaban dari saya. Cukup ya? Ya. Cukup. Terima kasih. Berarti bagus jawabannya. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga bisa memahami. Ya sudah kita minggu lalu. Jadi minggu ini bahasa kita tentang audit sektor publik ya. Nah, lanjutan dari minggu lalu. Nah ini saya share screen untuk materi PPT ini. Bagaimana yang di kelas online sudah hampir? PPT sudah hampir belum? Sudah, Pak. Sudah. Coba merefresh ingatan kalian di semester lalu sudah mengambil auditing ya, auditing 1, auditing 2 sampai dengan praktek audit. Jadi ini saya mengantar ya tentang bahasa auditing. Kemudian nanti bisa mengikuti bagian lebih mudah karena sudah mengambil semua materi auditing. Jadi di sini kita mulai dengan membahas konsep profesi yang tentang audit. Saya pikir ini sudah cukup paham ya tentang profesi yang tentang audit ya. Dan ini salah satu profil lulusan kita itu. Kalian diharapkan ya nanti kalau memang ada kesempatan peluang gitu, di masa depan kita harus jadi tentang audit ya. Auditing itu merupakan proses sistematis pengelolaan dan pengevaluasian yang terkait dengan asesmen manajemen atas tindakan dan kejadian ekonomi yang bersifat memastikan tingkat kesesuaian antara asesmen tersebut dan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya serta mengomunikasikan hasilnya pada pihak yang berkepentingan. Jadi kalau hanya sebaca ini agak sulit ya untuk senang. Jadi saya akan gambarkan definisi ini secara lebih jelas ya, singkat. Jadi dikatakan, coba dibacakan apa? Dibacakan mas. Auditing adalah suatu proses sistematis pengelolaan dan pengevaluasian bukti yang terkait dengan asersi manajemen. Oke, cukup. Ini saya gambarkan di sini. Di sini ada yang disebut sebagai asersi ya, gitu ya. Asersi atau disebut juga laporan keuangan ya. Lanjutkan. Terkait dengan asersi manajemen atas tindakan-tindakan dan kejadian ekonomi difungsikan untuk memastikan tingkat kesesuaian antara asersi tersebut dan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Baik, cukup. Jadi di sini di sisi lain itu ada kriteria yang ditetapkan. Gitu kan? Kriterianya adalah PABU, gitu kan? PABU itu singkatan dari prinsip. Iya, prinsip akumulasi berlaku nomor 5. Tadi ada kata wajar ya, gitu ya? Ada kata wajar. Wajar. Gitu kan? Memastikan kan tingkat kewajaran itu kan? Kalau wajar atau tidak. Lanjutkan.
serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Bukan? Suatu proses yang sistematis. Selesai ya? Setelah ini terbitlah, sebelum kita komunikasikan, terbitlah yang namanya laporan kan? Laporan auditor ya, independen itu ya. Ini kan laporan terbit kan? Lalu nanti laporan itu digunakan untuk komunikasikan kepada user sih, interested user atau user yang berkepentingan ya. Nah, siapa aja contohnya misalnya sini usernya? Ada yang sifatnya internal, ya kan? Ada juga yang eksternal. Kalau yang internal contohnya apa? Manajemen. Kemudian kalau yang eksternal, pemerintah. Ya, bisa pemerintah. Tujuan untuk apa? Pemerintah. Pajak. Pajak ya. Kalau misalkan harus diringkas itu dalam sebuah gambar, nah definisi tadi, ya, kurang lebih akan jadi seperti ini. Ya. Paham sih? Itu lebih mudah ya. Ini bandingkan asasi dengan mampu itu dibandingkan, lalu dicari tingkat kewajaran mereka gitu kan, tingkat keyakinan kewajaran. Kemudian baru menghasilkan laporan dan terakhir itu dikomunikasikan pada user kan gitu kan. Lalu kita lanjutkan. Jelasnya gimana? Masih dengan jelas? Masih ya? Ada pertanyaan nggak? Yang kelas sebenarnya? Ada pertanyaan nggak? Minggu lalu kan kita sudah latihan untuk menghitung rasio ya, menghitung rasio sebagai bagian dari pengukuran kinerja peserta publik, seperti itu kan? Dan beberapa sudah kita bahas, ada beberapa lagi yang belum. Nah, itu dari sisi kinerja keuangannya, jadi belum untuk menilai kinerja secara keseluruhan, ya, belum cukup itu. Tapi setidaknya dari gambaran ini sisi keuangan itu kita bisa menilai, belum bisa membuat kesimpulan secara menyeluruh. Kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, saya pikir kelas cukup ya sampai di sini. Kita cukupkan. Jangan lupa untuk scan QR code referensi SIPA. Ya. SIPA yang nggak bisa akses gimana ya Pak? Ya, nanti di Indonesia juga atur ya. Biasanya juga atur ya. Oke Pak. Sedikit cukup yang menarik yang juga sudah ada pertanyaan ya. Saya tutup. Terima kasih untuk omongan hari ini. Sehat selalu. Sampai jumpa minggu depan. Seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.